Guys, mau cerita. Jadi tadi aku abis badminton, aku makan lesehan gitu. Nasi uduk, kok lesehan sih, kaki lima, nasi uduk gitu sama anak badminton lainnya. And ini meja sebelah itu ada salah satu orang tuh yang ngatin aku gitu. Terus kayak, obviously dia tahu aku siapa, kayak gitu. But whatever, terus habis itu kayak, probably about 20 menit kemudian, apa 25 menit kemudian lah, kita lagi ngobrol-ngobrol begitulah, ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda, and probably a little bit too loud juga sih. Well, maybe not too loud, tapi suaranya kedengeran lah ke meja sebelah kayak gitu loh. And tiba-tiba meja sebelah tuh kayak mengheningkan cipta gitu dari tadi, dari kayak probably earlier gitu, terus ternyata tuh ngupingin pembicaraan di meja kita kayak gitu. Terus ada sekitar 7 atau 8 orang gitulah satu table mereka itu. Terus kayak cowok yang, maaf ya jadi body shaming, tapi cowok botak yang mukanya kayak biji ketumbar ini, itu tuh ke gap kayak nguping gue gitu. Terus kayak tiba-tiba dia ketawa. Terus temennya dia ini sebelah kanan yang di satu deret sama gue gitu, karena gue duduknya di ujung table gitu, si cewek berhijab ini tuh ikutan ketawa kayak gitu. And then they making like fun, kayak mereka tuh kayak ketawa-ketawa, kayak kesannya tuh itu tuh suatu hal yang lucu gitu loh, kayak ngupingin meja sebelah terus dengerin pembicaraan kita and then make it like it's a joke gitu. And obviously mereka tahu gue siapa kayak gitu. Cuman gue kasihan sih sebenarnya, jujur gue kasihan. Mungkin buat gue memang agak sedikit awkward karena gue langsung diam dan gue langsung ngeliat mereka, terus gue langsung ngomong kayak kampungan banget sih. Gue langsung ngomong kayak gitu, gue langsung to the point. Terus mereka denger gitu, terus mereka langsung kayak pura-pura kayak pretending busy, like they are like having fun gitu di tablenya mereka. Padahal teman mereka ini sebelah kiri tuh mukanya langsung tegang banget and langsung looking very uncomfortable. Tapi very uncomfortable tuh bukan ke gue. Very uncomfortable tuh kelihatan banget kalau dia tuh mereka tuh risih sama si botak ini, sama yang si cowok gendut di sebelahnya berkacamata gitu, sama si cowok botaknya juga berkacamata, sama si cewek yang berhijab ini yang making fun of me and kayak dengerin obrolan-obrolan di meja kita, and then ketawa ketiwi. Terus teman-teman yang lainnya tuh nggak ketawa gitu, which is kayak gue jadi kasihan kayak gitu loh, kayak it looks so uncomfortable gitu. Dan buat gue sih ya gue biasa aja, gue langsung ngatain mereka dengan judes gitu, kayak if you know me tinggal sapa aja gitu. Gue yang kayak, lu nice sama gue pasti akan nice sama lo. Tapi kalau dengan seperti itu kan jadi kayak apa sih, gengges banget sih orang di sebelah gitu, kayak kampung banget sih gitu, dan have zero manners. Padahal tuh mereka tuh kelihatannya kayak umur mid-20s to early 30s, kayak umur 25 sampai 30-an gitu. Well, if they're younger, they look older for sure. Well, mungkin apa namanya, agak boros kali ya. Cuma maksud gue tuh kayak learn some manners. Dan kalau orang lain yang digituin, atau yang cuma orang biasa, atau lu sendiri yang dibegitu kan, pasti kan nggak suka. Jadi jangan melakukan seperti itu ke orang lain gitu loh, di table lain terus tiba-tiba ngupingin table sebelah, terus ketawa ketiwi dan making fun of us gitu di table sebelah, which is kayak lu tuh udah gede lo, jembut lu tuh udah lebat gitu loh, lu tahu diri lah gitu loh. Jadi kayak, dan kasihan teman-teman lu yang lain gitu loh, mungkin mereka mau ngumpul sama teman-teman yang lainnya, tapi teman-temannya yang lainnya setengahnya di table setengahnya tuh malah kayak kurang kerjaan gitu loh. Dan I'm pretty sure pertemanan mereka tuh kerjaannya ngerumpin satu sama lain juga sih, because they look like it. Jadi kayak kasihan aja gitu. And buat followers aku, please set this example, jangan diikutin, karena kasihan kalau kamu begituin ke orang, dan kamu pun pasti nggak akan mau seperti itu juga kan. The thing about a lot of Indonesians is like they care too much about other people and they don't have like a self-awareness gitu loh ke diri mereka gitu loh. Apa yang mereka lakukan, apakah itu bisa merugikan orang lain, atau apakah itu bisa malah merugikan orang-orang di sekitarnya dia, which is temen-temennya. And totally pathetic gitu loh. Kayak kapan ya, maksudnya kayak our manners gitu bisa mencontoh orang-orang luar yang kayak udah gak usah peduliin orang-orang di sebelah gitu loh. Kayak just focus on yourself, focus on your damn self, and focus on your friends gitu. So weird. Jadi aku udah janji kemarin sama sahabatku, aku ketemu sama dia, kita lunch gitu. Kalau gue nggak mau bahas lagi karena udah done, udah terbukti sama video gue sama dokter, klarifikasinya semua udah terbukti. Tapi well, this is a different case karena this is another case yang dia mau fitnah gue. Dia bilang di IG live dia tadi bahwa
gue membuat video itu jauh sebelum dia ke Turki. Dan gue sengaja menjebak dia, dan komentar-komentar netizen juga, sialan lah si Gandhi itu, katanya mau menjebak, katanya video lama baru dikeluarin, katanya dia klaim katanya dia baikan lah apa segala macem. Oh my god, oke, oh my god, oh my god, oke. Jadi kalian bisa lihat ya, tadi aku udah posting bukti chat aku baru bertemu hari Rabu tanggal 13 Oktober, dan itu pun Dr. Rocky nelfon aku dan samperin aku ke lokasi syuting karena aku lagi syuting hari Rabu kemarin. She wants to create alibi, dia mau create alibi atau whatever she's trying to create. Yang pasti kalau misalkan difitnah, sekarang gue akan balas dengan bukti, ya, dengan bukti. So, satu lagi yang intinya di live itu, dia lumayan banyak banget speak up tentang apa yang mami speak up atau gue speak up, apa dokter speak up. Tapi itu yang diceritakan sama dia tuh misalkan A, B, C, D, E, F. Dia tuh ceritain A, abis itu langsung lengkap ke D, abis itu langsung lengkap ke G. Dia tuh lupa ada B, C, ada E, F, yang dia filter supaya kesannya tuh dia itu adalah Marshanda di kisah sedih di hari Minggu gitu loh. Dan kita semua ini adalah the antagonist gitu, yang kayak attack dia gitu, kayak memfilter cerita gitu, kayak udah memang ceritanya seperti itu, face it. Kayak intinya tuh playing victim terus gitu, kesannya tuh dia yang paling terzolimi. Soal dia korupsi 700 juta atau sampai 800 juta itu memang benar. Jadi tuh intinya adalah dia itu menjadi distributor di klinik skincare-nya. Lalu dia tuh satu-satunya distributor itu yang ambil produk duluan kayak gitu. Lalu dia nggak bayar uang dari si reseller-resellernya dia. Salah satunya tuh yang temannya dia itu juga, yang uangnya tuh dia korupsi gitu loh, buat jalan-jalan ke Turki, buat beli tas-tas branded, buat bikin lipstick itilnya dia itu. Jadi itulah kenapa dia dianggap korupsi, dan dia ngutang sama perusahaan, dan dia nggak mau bayar, dia malah mau minta lagi 1000 paket lagi seharga 280 juta. Giliran dibongkar sama mami, giliran speak up sama aku, dan giliran diklarifikasi sama dokter, baru mau mulai dibayar, baru mulai dicicil bayarnya. Jadi supaya dia bisa menepis sama netizen bahwa itu mereka bohong, kalau nggak mereka bisa. Kalau aku korupsi 700 juta seharusnya aku di penjara dong. Ya gimana mau menjarain lu udah nyicil bayar? Gimana sih? Ya lu giliran dibongkar sama mami kemarin 1-2 minggu lalu, lu cicil bayar 400 juta, sisa 300 atau 300 lebih lah, hampir 800 kan, antara 700 sampai 800-an. Ya nggak bisa dilaporin ke polisi lah, aduh. Suka puter-puter balik cerita, ya ampun, ya. Gor. Oh my god, I'm a fucking liar. Jadi intinya kalau lu nggak dibongkar waktu itu, lu akan menunda-nunda pembayaran, dan lu akan pura-pura bodoh dan pura-pura nggak tahu, dan lu meremehkan bos lu sendiri. Kayak mungkin karena selama ini lu manfaatin dia, lu berpikir bahwa dia ya udahlah, dia juga nggak peduli kok, duit dia juga banyak kok. Lu meremehkan bos lo kayak gitu loh. Makanya giliran dibongkar dan lu di pressure sama netizen, baru lu mulai bayar. Itulah cerita sebenarnya kayak gitu. Ya, satu lagi sebelum gue tidur dan gue lupa besok pagi nanti. Tadi di live juga dia ngomong katanya gue sama mami itu menyebarkan, katanya dia itu sengaja naruh air liur anjing katanya ke atas makanan restorannya dia. Oke, first of all, that is a lie, okay? We never said that. Yang kita ngomong adalah kalau banyak pipis, dan juga air liur doggies yang ada di rukonya dia, ya, karena dia taruh anjing di lantai 2. Gini deh, anjing gue kecil sama kucing gue aja, itu bulu-bulunya ada di mana-mana di rumah. Terus air liur, pipis segala macam, mereka kadang harus gue bersihin terus. Apalagi anjing sebesar Alaskan Malamute yang pernah gue pegang juga, dan itu lendirnya kemana-mana, dipegang sebegini dikit aja itu lendirnya langsung ada kayak gitu loh. So we never said masukin air liur ke dalam makanan, ya, gor. So we said that there are fleas, there are air liur, and there's like pipis di ruko itu. Because what? I've been to your apartment. Gue pernah ke dalam apartemen lu sering. Gue pernah ke rumah petak lu juga itu di Jagakarsa. Itu is diabolically nasty with
dog pees and poopies gitu loh, diabolically nasty. Oke, so itu lantai licin banget dengan pipis, dengan apa segala macem. Terus underpads-nya, poopnya anjing itu dibiarin begitu aja di lantai. Kadang-kadang ada e-nya si anjing dia yang pertama itu, si Coki itu, yang di mana-mana dan gak diangkat berjam-jam. I've been there, okay, Chris, my assistant, you saw with your eyes as well, right? Dengan betapa joroknya itu yang kita bilang. Jadi jangan ubah-ubah kata-kata, jangan pelintir. Gak ada loh yang pernah ngomong kita naruh air liur di atas makanannya. Gak ada loh, kita gak sampai segitu juga loh. Kita gak fitnah. Karena memang faktanya seperti itu. Memang jorok dengan seperti itu. Ya mungkin sekarang udah dibersihkan ya. Karena ya pasti karena udah dibongkar begini, jadi dia mulai tergerak. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan kita ada informan dong. Ada yang cepu-cepuin juga, ada orang-orang di dalam lo juga. Baru saya syuting, terus melipir sebentar ke rest area. Kayak apa ya, nangis, sedih, bukan sedih, kayak terharu, kayak bahagia, atau nggak tahu perasaannya apa gitu. Kayak orang tuh bisa sekarang tahu, that I am not a fucking liar. I'm not a fucking liar. I'm not orang jahat yang si anjing itu sebarkan 3 tahun lalu di live, yang gue pendam bertahun-tahun. People can see. Orang udah bisa tahu sekarang. Kayak lega gitu loh. Lega bertahun-tahun netizen, publik, orang-orang sekitar yang nggak tahu gue segimananya tuh berpikir kalau gue tuh orang yang jahat, kalau gue tuh orang yang udah nggak tahu lagi 1001 bulian, 1001 kecaman gitu ya, dari orang-orang yang really disturb my mental health gitu loh. Dan akhirnya sekarang datang dari sumber mata airnya sendiri, orang yang jelas-jelas satu Indonesia tuh bisa menyaksikan dokter lah yang menaikkan derajatnya dia, bahkan melebihi gua gitu loh. Saat gua naikin derajat dia di serial-serial dan dia jadi selebgram, dan dokter tuh lebih gitu loh. Itu masih bisa dan merasakan dan akhirnya membenarkan apa yang gua katakan selama ini tuh gak bohong. Gak bohong. Kalian gak akan tahu apa yang gue rasakan ngebantu orang dari hina pekerjaannya sampai dia bisa di posisi sekarang, tapi cuma dihancurkan dengan diadu domba, dijelek-jelekin, dibongkar aibnya, tapi gak di media sosial, tapi di orang-orang sekitar, di circle sekitar, di circle pekerjaan, pertemanan. Dan akhirnya dia waktu itu menghasut Lucinta Luna untuk ngebongkar, dan sesuatu yang fitnah, dan itu diakui sama Luna di YouTube channel gua, tapi nggak keluar dari mulutnya dia, dan sampai sekarang pun nggak keluar dari mulutnya dia, dan keluar dari orang-orang yang seperti yang gua rasakan.
Terserah orang mau bilang kok bewok, nangis, apa, but I'm a human. Gue masih manusia. Gue punya hati yang tulus buat ngebantu orang dulu. Dan itu ngerasa kayak gue bener-bener dikhianatin banget. But sekarang gue kayak free gitu loh. Kayak bener-bener yang kayak free. Oh my god.